Silakan dulu. Siap-siap. Siap volunteer ya. Semoga kalian sehat-sehat selalu, bahagia selalu, dan siap untuk belajar. Atau ada yang tidak mau belajar? Mau ya? Mau Heo? Mau ya? Belajar harus mau. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Kalau yang tidak biasa berdoa di rumah, sekarang belajar untuk berdoa. Oke, siapa yang mau pimpin doa? Kalau kemarin pertemuan kemarin kita itu perempuan yang pimpin doa, toh? Sekarang laki-laki. Ayo, siapa? Maroka. Ya, mari kita Maroka. Mas siapa? Bukan Maroka. Mari. Kita doa dulu, kita mulai pelajaran kita. Terima kasih. Baik, anak-anak. Pertemuan kemarin itu kita belajar tentang apa? Pengukuran tunggal ya. Kemarin itu kita belajar pengukuran tunggal. Kita praktek ya, mengukur panjang benda, lebar, tinggi, dan menghitung volume. Apa yang paling kemarin? Oke, baik. Sebelum kita belajar materi hari ini, Pak Guru minta kalian untuk coba berikan jawaban Anda, tanggapan Anda tentang beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, anak-anak bisa lihat di slide-nya. Apa yang Anda ketahui tentang pengukuran tunggal? Nah, ini materi kemarin kita belajar. Pengukuran tunggal. Orang pertama yang jawab itu laki-laki. Kemarin itu lebih banyak perempuan. Sekarang saya minta yang laki-laki. Ernesto, yang kakak ketahui tentang pengukuran tunggal itu? Oke, silakan. Oke. Pengukuran yang hanya bisa dilakukan satu kali saja. Ya, ada yang lain yang mau melengkapi? Laki-laki dulu, jangan perempuan, karena laki-laki banyak diamnya. Ya, banyak. Ayo. Ayo laki-laki. Jonathan, yang Jonathan tahu tentang pengukuran tunggal itu apa sih? Ayo. Oke. Silakan. Untuk mendapatkan nilai atau hasil yang jadi pengukuran tunggal itu seperti yang dijelaskan teman kalian. Nah, disampaikan teman kalian itu. Nah, pengukuran yang dilakukan satu kali dalam pengambilan atau mendapatkan hasil itu pengukuran tunggal. Berikut kalau pada pengukuran tunggal berarti ada juga pengukuran tunggal. Ayo, sekarang perempuan atau orang pengukuran tunggal itu apa? Pengukuran yang dilakukan lebih dari satu kali. Pengukuran yang dilakukan lebih dari satu kali, bisa dua kali, bisa dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali ya. Lebih dari satu kali, intinya lebih dari satu kali. Itu pengukuran berulang. Nah, karena kemarin pertemuan kemarin baru sempat tanya kalian konferensi satuan.
materi yang sudah kita pelajari. Oke. Ada yang masih ingat konversi satuan? Yang kamu tahu tentang konversi satuan itu apa? Menheo. Mengubah satuan sebelumnya menjadi satuan yang lain. Contoh misalkan kilometer ke meter. 1 kilometer itu berapa meter? Kalau kita mau konversi dari kilometer ke meter, 1 kilometer itu berapa meter? Berapa? 1000 atau 10.000? 1000 ya? 1 kilometer itu 1000 meter. Kalau 1 meter berapa sentimeter? 100 sentimeter. Kalau 1 sentimeter itu berapa meter? Kalau 1 sentimeter itu berapa meter? 0, itu kalau bilangan desimal ya. Kalau dalam pecahan? 1/100. Oke, baik. Anak-anak, tapi Pak Guru cek dulu. Tadi Pak Guru lupa cek hadir. Siapa yang tidak hadir? Sebelum kita lanjut dulu, cek dulu. Siapa yang tidak hadir? Oke, sebut namanya saja. Oke, Guru absen saja. Saya absen dulu. Aleta? Ada Anastasia? Ada Elias? Adriani? Bunga? Katarina? Jeril? Dwi? Terus Elizabeth? Ernesto? Bes? Indah Garis? Ya. Johan? Jonathan? Siapa lagi? Julio? Kristiana? Ada ya? Terus siapa lagi? Maria Mau? Mas? Lagi Mercy? Noventiana? Once? Paulus? Raffi? Ini ya? Reina? Oke. Ulin? Ya. Sabrina? Ya. Rian? Oke. Wilhelmina? Yohana? Joseph? Joshua ini Julian. Oke, baik. Anak-anak itu nanti baru atas mic. Oke, kita coba perhatikan ini ya. Demonstrasi. Untuk demonstrasi itu, tapi sebelum kita demonstrasi ada yang mau bertanya tentang beberapa pertanyaan tadi? Tidak ada yang mau bertanya ya? Oke, kalau begitu saya minta satu orang ke depan. Siapa yang mau demonstrasi menggunakan alat ukur? Siapa yang mau menggunakan alat ukur? Ya? Siapa yang bisa menggunakan alat ukur? Oke, silakan. Sekarang mana Pak Guru minta gunakan ini alat ini nama apa? Mikrometer school. Saya minta Anda untuk mengukur. Sudah, mengukur kembali ini benda saya. Ukur, terus tentukan skala utamanya berapa, skala minusnya berapa. Setelah itu tentukan skala utamanya berapa, skala minusnya berapa. Skala utamanya
mm. Kalau skala radiusnya 7 cm. Oh ya, 7 dikali dengan berapa? 0,01 mm. Ini berapa nih? 0,07 mm. Oke, kalau begitu hasil pengukurannya berapa nih? 2, berapa? 2,2 ditambah 0,07 kan? Hasilnya berapa nih? 2,07 mm. Itu yang pertama. Oke, sekarang kasih keluar bendanya. Ukur lagi. Kan tadi kan kita bilang pengukuran itu kan pengukuran dilakukan beberapa kali ya. Nah, itu jadi satu kali. Sekarang Pak Guru minta ukur lagi. Ini yang pertama. Oke, ini yang pertama. Yang kedua. Skala utamanya 1 mm. Berapa? Skala radiusnya berapa? 37. Berarti 37 kita kali dengan 0,01. Hasilnya berapa itu kalau 0,37 atau 0,37? 0,37 mm. Ya, satu kali lagi. Silakan. Ini skala utama tetap 1 mm. Skala radiusnya 29. Berarti 29 kali dengan 0,01. Hasilnya berapa itu? 0,29 mm. Berarti hasil pengukurannya berapa? 0,2 Berapa? 1,29 mm ya. Kalau yang ini hasil pengukurannya 1,37 mm. Baik, masih sekarang aku tanya, jenis pengukuran apa yang dilakukan oleh teman kalian? Jenis pengukuran? Semua kemarin angkat dulu. Berarti yang dilakukan teman kalian itu jenis pengukuran? Kau? Sekarang coba kita lihat hasil pengukuran. Di sini berapa nih? 0,2. Yang di sini 1,37. Yang di sini 1,29. Pertanyaan, apa yang menyebabkan sehingga hasil pengukurannya tidak sama? Jangan jawab rame-rame satu-satu. Ya toh, padahal benda yang sama, menggunakan alat ukur yang sama, tapi kok hasilnya masih tidak sama. Hasilnya tidak sama. Ada yang tahu kenapa sehingga hasilnya tidak sama? Oke, yang pertama ketidakpastian dalam pengukuran. Ada yang lain? Kesalahan dalam mengukur saat mengukur, mana? Oh, sama. Oke, baik. Jadi kenapa sehingga hasilnya tidak sama? Itu disebabkan karena kesalahan dalam apa? Pengukuran. Kesalahan yang pertama bisa juga orang yang menggunakan alat ukur mengukur bendanya, betul? Terus yang bisa juga kesalahan yang berikut apa? Kesalahan membaca skalanya, mungkin tadi dia baca salah. Kita kan tidak tahu, tadi kan dia yang praktek toh, demonstrasi. Seperti itu. Jadi kenapa pertanyaan, kenapa sehingga hasilnya tidak sama? Itu karena itu dipengaruhi oleh kesalahan dalam pengukuran. Kesalahan dalam pengukuran itu bisa juga dari orang yang menggunakan alat ukur, bisa juga dari alat ukur itu sendiri, sehingga hasilnya tidak sama. Paham ya? Baik. Kita lanjut nih. Itu berkaitan tentang
Jadi penyebab tidak samanya hasil pengukuran itu disebabkan karena apa tadi? Coba anak-anak perhatikan dulu. Perhatikan data berikut. Ini data yang biasa didapatkan ketika melakukan kegiatan pengukuran secara berulang. Itu data itu apa? Hasil pengukuran tebal buku menggunakan Mistako. Coba anak-anak perhatikan sini. Pertanyaannya, ada berapa kali pengukuran? Kalau berdasarkan data di atas? Berapa? 3 kali ya? Jadi datanya itu percobaan pertama. Percobaan pertama hasil pengukurannya berapa? 1 cm. Terus yang di kolom sebelah itu apa? Hasil pengukuran dikuadratkan. Nanti 1 kuadrat hasilnya 1 kan? Berikut percobaan kedua 1,2. Terus kalau hasilnya itu 1,2 dikuadratkan 1,4. Berikut percobaan ketiga hasilnya berapa? 1. Kalau dikuadratkan berarti berapa? 1. Coba anak-anak perhatikan di sini. Yang bagian sini, kalau diperhatikan ini nanti yang kamu lakukan seperti ini. Kolom yang di bagian sini ini kan ada sigma HP, atau sigma itu simbol dari apa? Jumlah. Sigma itu artinya sama dengan jumlah. Nanti jumlah yang dilihat 1 ditambah 1,2 ditambah 1 hasilnya 3,2. Itu di sini. Coba perhatikan baik-baik dulu anak-anak. Konsentrasi, matahari panas, tapi perhatikan ke depan sini dulu. Yang di sini itu kan apa? 3,2. Kalau yang di sini yang hasil pengukuran dikuadratkan itu 1 ditambah 1,44 ditambah dengan 1 hasilnya 3,44. Itu yang kolom sebelah itu hasil penjumlahan dari hasil pengukuran, kolom di sebelahnya itu hasil penjumlahan dari hasil kuadrat dari hasil pengukuran. Terus tabel di sini, coba anak-anak perhatikan. Tabel ini itu merupakan apa? Itu yang kita namakan apa? Hasil pengukuran rata-rata. Jadi isbar itu biasanya ada garis. Jadi isbar itu merupakan hasil pengukuran rata-rata. Atau juga ada sigma HP atau sigma penjumlahan hasil pengukuran dibagi dengan N. N itu apa? Banyaknya pengukuran. Jadi itu 3,2 dibagi dengan 3 hasilnya 1,07. Jadi ini itu yang bagian di sini, ini yang disebut sebagai apa? Hasil pengukuran berulang. Bagian sini itu disebut sebagai hasil pengukuran berulang atau X rata-rata. Jadi kalau bisa orang tanya bagaimana cara menentukan hasil pengukuran? Kita gunakan apa? Mencari nilai. Terus yang di sini, kan pas kau dulu, waktunya apa lagi? Ya toh? Yang di bawah itu disebut sebagai ketidakpastian pengukuran berulang. Jadi persamaannya berbeda. Kalau di pengukuran tunggal itu kan ketidakpastian pengukuran itu kan apa? Setengah dari skala terkecil. Tapi kalau pengukuran berulang itu kita gunakan rumus delta X sama dengan 1/n kali akar dari apa? N dikali sigma hasil pengukuran dikurangi kuadrat sigma hasil pengukuran dibagi N kurang 1. Jadi ini yang disebut sebagai persamaan digunakan untuk menghitung ketidakpastian pengukuran. Kalau di matematika orang bilang namanya itu standar deviasi. Kalau istilah matematika orang sebut standar deviasi. Kalau di sini divisi disebut dengan apa? Ketidakpastian pengukuran. Paham ya?
Ada yang bertanya? Tidak. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, perhatikan baik-baik. Yang laki-laki coba perhatikan dulu. Dalam menuliskan hasil pengukuran, itu kita gunakan yang namanya persamaan X rata-rata apa nih? Plus minus delta X. X sama dengan X rata-rata plus minus delta. Ini cara untuk cara yang digunakan, rumus yang digunakan untuk menulis hasil pengukuran. Tetapi dia punya arti anak-anak. Dia punya arti. Persamaan ini digunakan untuk menentukan nilai minimum dan nilai maksimum. Jadi kalau misalkan X min, berarti rumusnya itu X rata-rata kurang delta X. Kalau X maksimum, berarti X rata-rata tambah delta X. Paham ya? Jadi persamaan ini digunakan untuk menulis hasil pengukuran sekaligus menentukan hasil pengukuran itu dia berkisar antara nilai berapa sampai nilai berapa. Contoh misalnya gini, kita ambil contoh. Di situ X rata-ratanya berapa? 1,07 ya. Maka di sini X min-nya itu X sama dengan 1,07 plus minus delta X berapa? 0,06. 0,06. Berarti sini kalau X min-nya 1,07 kurang 0,06, X max-nya 1,07 kurang tambah 0, nanti kita gunakan nilai minimumnya berapa, nilai maksimumnya berapa, bertentukan. Oh berarti hasil pengukuran tebal buku atau tebal plat tadi dia berkisar antara nilai sekian sampai nilai sekian. Itu arti dari penggunaan persamaan ini. Paham ya? Nanti ini yang kamu lakukan sebentar dalam praktik nanti. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya? Pas kok? Oke, ini banyak yang kipas-kipas. Ada yang mulai mengantuk-mengantuk. Sebelum kita lanjut dalam kegiatan praktikum, kamu dengarkan saya dulu. Dengarkan saya punya instruksi. Coba hentikan yang kipas-kipas dulu. Kamu juga merasa panas, kita panas sekali. Oke, sekarang petunjuknya begini. Kamu tenangkan hati dulu. Yang duduk tidak sopan, duduk baik-baik dulu. Ya, duduk baik-baik dulu. Yang duduk mulai malas-malas dulu. Oke, pertanyaannya, suruhannya begini. Lakukan apa yang saya lakukan, tetapi jangan melakukan apa yang saya ucap. Ya, oke. Sebelum kita masuk di analis data praktikum, dengar sini. Lakukan apa yang saya lakukan. Jangan lakukan apa yang saya ucapkan. Ya. Sentuhlah pipimu. Peganglah telingamu. Sentuhlah pipimu. Nah, ada yang tidak rendah sebelah, ada yang masih. Oke, ulang lagi. Oke. Nah, belailah rambutmu. Ada yang tidak jelas. Berarti ini ulang. Ya, ulang. Ya, konsentrasi ya. Ini sebuah kesian kalau konsentrasi. Ya, lakukan apa yang saya ucap. Lakukan apa yang saya lakukan, tetapi jangan lakukan apa yang saya ucapkan. Oke. Oke. Sentuhlah telingamu. Belailah rambutmu. Sentuhlah dagumu. Ada yang mulai malas. Oke, baik, kita mulai. Ada yang mulai malas. Oke, baik, anak-anak. Jadi itu sedikit penjelasan tentang bagaimana menganalisis data percobaan berulang. Paham ya? Paham sampai sini, paham? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti sebentar dalam praktikum tidak ada yang tanya lagi.
Bagaimana cara menentukan hasil pengukuran dari data tersebut? Hasil pengukurannya. Bagaimana cara menentukan hasil pengukuran data tersebut? Untuk hasil pengukuran, jangan melihat ketidakpastian pengukuran. Skala utama ditambah dengan skala minus. Kalau bisa ukur, bisa juga kalau jangan soal ditentukan skala utama dan skala minus. Tapi kalau hasil akhirnya untuk seluruh data, mencari nilai data untuk hasil pengukuran secara keseluruhan ya, dari percobaan ulang itu mencari nilai data. Nah, kalau pertemuan kemarin kan kita melakukan pengukuran tunggal. Hari ini kita melakukan pengukuran. Pertanyaan, apakah cara menentukan ketidakpastian pengukuran tunggal sama dengan pengukuran ulang? Ya? Tidak ya? Jonathan, sama atau tidak? Tidak. Jadi lihat dari persamaan ya. Oke. Nah, ini bagaimana cara menentukan ketidakpastian pengukuran ulang? Mencari nilai rata-rata dari hasil. Kalau itu jawabannya, itu kita menentukan hasil akhir ya. Itu ya, cari nilai rata-rata. Tapi kalau menentukan ketidakpastian pengukuran, kita gunakan mana dulu? Menggunakan persamaan ini. Delta X sama dengan 1/n kali akar dari n kurang sigma AP kuadrat kurang sigma AP kuadrat. Oke, baik, itu beberapa informasi. Anak-anak, ini kita punya tujuan pembayaran hari ini. Tetap yang tetap sama. Hari ini tujuan pembayarannya tetap melakukan pengukuran berulang. Melakukan pengukuran berulang. Yang pastinya itu melakukan apa? Artikel untuk. Yang kedua, menganalisis data hasil pengukuran. Paham itu? Oke, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kelompok pelajaran tetap sama. Kelompok pelajaran tetap sama. Nanti Pak Guru lihat lagi. Nanti Pak Guru lihat kalau masih kurang, Pak Guru tinggal bagi ya. Sama. Paham? Oke, kembali ke kelompok semula. Kembali ke kelompok semula. Kelompok pelajarnya. Kelompoknya ukur di sini, pasial di sini, arsinya di sini. Kelompok di belakang. Kelompok Jo.
semua dulu anak-anak, karena kemarin pertemuan kemarin itu juga kamu tidak dengar informasi dari guru dan kamu mengalami kesulitan. Sebelum kamu mulai kegiatan praktikum, baca dulu petunjuknya ada pada lembar kedua. Harus dibaca dengan benar supaya lu kerja juga terarah. Setelah lihat petunjuknya di lembar kedua dan mulai mengerjakan sudah, dia bilang apa kau lakukan seperti itu. Di situ petunjuknya bilang apa, lakukan seperti itu. Jangan langsung di lembar ketiga. Nah, itu nanti kamu tidak akan paham apa yang disuruh. Oke, jadi kalau sudah lembar kedua, lanjut ke lembar ketiga. Lembar ketiga itu untuk eksperimen, kan? Lembar keempat itu untuk data eksperimen. Paham toh? Itu yang informasi kedua. Berikutnya, masing-masing kelompok itu bagi tugas. Ada kawan yang melakukan analis data, ada kawan yang melakukan ukuran, ada kawan yang mencari jawaban atau sumber. Menggunakan sumber belajar untuk menentukan mencari jawaban dari pertanyaan semua yang ada. Menurut saya gitu dong. Pak, betul ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pas ya? Oke. Kalau pas berarti silahkan mengerjakan. Untuk mengukur tebal buku, terserah kalian mau gunakan yang mana, buku cetak atau buku tulis. Tapi Pak Guru sarankan gunakan kalian punya buku tulis. Sekali lagi mau bertanya, ada pertanyaan? Ernesto? Pas ya? Di sini? Pas ya? Oke, silakan kerjakan. Baca petunjuknya, baca petunjuknya dulu, baca petunjuknya. Kalau tidak baca petunjuknya berarti jadi persoalan. Ini masih ada tiga alat di sini. Kelompok yang mau dapat alat lagi. Oke, mana? Masih ada 5 alat. Mana kamu dapat? Nih, kamu dapat alat apa? Ini kamu bingung. Ini harus. Pak Guru itu lihat petunjuknya bilang apa? Jangan orang suruh lain, kau ukur yang lain. Baik anak-anak, kalau mendapat kesulitan itu bisa lihat data di sini. Saya tentukan waktunya supaya jangan lewat waktu lagi. Sekarang waktu menunjukkan 11:11. Kita selesai itu waktunya dengar dulu. Selesai eksperimen anak-anak, kita minta perhatian dulu. Selesai eksperimen itu di waktu 11:42. Bisa? 30 menit dari sekarang ya. 11:42. Oke, silakan. Bagi tugasnya, ada yang kerja untuk menjawab pertanyaan, ada yang tugas untuk melakukan pengukuran. Nanti ada yang tugas untuk menganalisis data pengukuran. Pak Guru, coba perhatikan lagi, saya ingatkan lagi supaya kamu
akhir. Jadi skala utama, skala nulis itu kamu fungsi kamu pelatihan, hasilnya baru kamu masukkan ke dalam tabel sheet. Paham ya? Silakan. Ya. Oh ya, dulu maaf saya kasih jalan kata dulu. Kan ada yang berharap transport ya. Ada yang pengguna kasih jalan kata, boleh kasih jalan kata dulu. Ya. Oke, sudah, katanya sudah. Ya. Oke. Mikrometer di situ itu digunakan berapa? Tebal buku toh? Kenapa ada yang tidak ukur tebal buku? Tidak ada yang ukur tebal buku saya supaya bisa paham. Jadi kamu yang buat barang yang lain.
Paham atau tidak? Kalau misalkan 3,21 kali 3,21 kan hasilnya itu harus 3 angka putih. Paham tidak? Misalnya gini, 3,45 dikali 3,45 hasilnya itu 11,902 sekian loh. Nanti kita gunakan 11,9. 3 angka penting loh. Gunakan jumlah penting paling sedikit kan sebutkan 3 angka penting. Dari sini buat iya. Perhatikan kalau dia punya selisih hasil skala utama, perhatikan tuan kanan. Kalau misalkan pengukuran pertama 6 mm, pengukuran kedua 5 mm, pengukuran ketiga 6,5 mm, boleh. Tapi kalau kamu ukur 6 mm tiba-tiba naik lagi 15 mm, itu kan selisih terlalu jauh ya. Coba kamu ambil data lain. Contohnya begitu, Jadi kalau misalkan dia punya data kalau 3 sekian, dia sampai 4 itu masih bisa terima. Tapi kalau 3 sekian sampai 6 atau sampai 26 itu kan pasti kamu salah dulu. Yang penting nanti yang dibuat kayak gini. Ya. Apalagi tiga di belakang, Sim.
menggunakan alat. Yaitu yang di sini skala utama ya. Yang bagian sini ini skala utama ya. Yang di sini skala nilus. Itu ada di mana aja bukan? Ada di sini skala utama, skala nilus. Tadi pengguna belajar berapa kita konsultasi? 11.42 ya? Oke. 20 menit tadi. Iya. Ya. Sigma H kuadrat, sigma H kuadrat ambil jadi sigma H kuadrat ambil ini. Belum dari
sigma HP beratur nilai yang ini yang dikuatkan. Oke. Yang di bagian analisis data yang sigma HP kuadrat dengan HP kuadrat hasil kumpulan di kuadrat itu hati-hati sama salah ini, salah itu ya. Yang ini sigma HP, nah ini yang saya bilang keliru. Nah, kamu datang. HP kuadrat itu pernah lihat.
Sama. Ini kelompok ketiga. Sama dengan dulu bagi tiga. Makanya begitu sudah. Itu gitu. Anak-anak, kalau saya ada penyerapan atau kamu juga semua dinilai berapa bagi tiga ya? Ada yang salah menentukan yang Mana saya ada 3 penting
Waktu untuk administrator selesai sudah? Sudah selesai kan waktunya? Pekerjaannya? Sudah? Sudah kok? Ya ini satu data saja. Agak lama ya. Lagi udah. Ya kita tidak apa. Oke. Selesai waktu untuk administrasinya. Oke, sudah ya? Sudah? Sudah, nanti mau tinggal di baca dulu dengan pekerjaan nanti bisa. Oke, cukup ya? Sudah semua? Oke, baik. Kalau sudah, seperti biasa anak-anak, kita masuk pada kegiatan presentasi. Kelompok mana yang presentasi? Ini sekarang waktunya jam. Oke, HP disimpan. Ini sudah lagi, kamu sudah gunakan tablet. Oke, HP disimpan, tidak gunakan handphone lagi. Kalau waktu untuk diskusi belum selesai, handphone disimpan ya. Yang lagi pegang HP disimpan sudah, handphone disimpan di tas. Kita lanjut dengan presentasi. Baik, Pak Guru minta dua kelompok. Kelompok yang pertama, coba. Siapa yang mau? Pak Guru tidak tentukan. Kalau tidak ada yang ke depan, berarti saya yang menentukan. Ayo. Siapa yang mau? Presentasi. Siapa yang mau presentasi pertama? Nih, kamu lihat. Oke, silakan. Oke, Nona Neo bersama kawan-kawan.
Baik, perhatikan dulu anak-anak ya, saatnya presentasi. Harus yang begitu kan? Simpan dulu. Kalau sudah tidak ambil data, alatnya disimpan kembali ke tempatnya. Kita perhatikan. Anak-anak yang membelakangi, coba perhatikan di sini. Dua orang saja mewakili. Oke, dua orang saja mewakili. Yakin, silakan. Selamat siang teman-teman di Bogor. Kami perwakilan dari kelompok Armstrong akan mempresentasikan hasil kerja kami. Soal pertama, apakah pengukuran besaran fisika secara berulang memiliki nilai yang sama? Mengapa demikian? Jawab, tidak, karena pada saat melakukan pengukuran berulang terdapat kesalahan yang disebabkan dari faktor manusia, faktor lingkungan, dan faktor alat ukur sendiri. Yang kedua, bagaimanakah cara menentukan hasil akhir dari pengukuran besaran fisika secara berulang? Jawab, dengan menggunakan persamaan atau rumus hasil pengukuran atau nilai rata-rata sama dengan sigma hasil pengukuran per n. Yang ketiga, bagaimanakah cara menentukan ketidakpastian pada pengukuran berulang? Jawab, dengan menggunakan persamaan atau rumus delta x sama dengan 1 per n kali akar dari n kali sigma hp kuadrat kurang sigma hp kuadrat per n kurang 1. Yang keempat, bagaimanakah cara menentukan ketidakpastian relatif pada pengukuran berulang? Jawab, dengan menggunakan persamaan ketidakpastian relatif sama dengan delta a per delta x per nilai rata-rata kali 100%. Data dan analisis hasil eksperimen. Pengukuran pertama, hasil pengukuran tebal buku menggunakan mikrometer skrup. Hasil pengukuran 3,45 mm. Hasil pengukuran dikuadratkan 11,9 mm. Hasil pengukuran kedua 3,05 mm. Hasil pengukuran dikuadratkan 9,30 mm. Pengukuran ketiga, hasil pengukuran 2,49 mm. Hasil pengukuran dikuadratkan 6,2 mm. Sigma HP sama dengan 8,99 mm. Sigma HP dikuadratkan sama dengan 27,4. Nilai rata-rata sama dengan sigma HP per n sama dengan 2,967. Delta x sama dengan 1 per n kali akar dari n kali sigma HP kuadrat kurang sigma HP dikuadratkan per n kurang 1 sama dengan 0,27. Ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatif pengukuran menggunakan mikrometer skrup delta x per rata-rata hasil pengukuran kali 100% sama dengan 9,1. C. Menulis hasil pengukuran. Tulislah hasil pengukuran tebal buku pada masing-masing alat ukur menggunakan persamaan x sama dengan hasil rata-rata hasil pengukuran plus minus delta x dengan memperhatikan aturan penulisan hasil pada kepastian relatif. Pada mikrometer skrup x sama dengan 2,967 plus minus 0,27. Pertanyaan, apakah hasil pengukuran yang dilakukan pada pengukuran 1, 2, dan 3 nilainya sama? Mengapa demikian? Jawab, berbeda karena dalam pengukuran berulang saat mengukur suatu benda terdapat kesalahan dalam pengukur. Yang kedua, apakah yang menyebabkan hasil pengukuran berulang tidak sama? Mengapa demikian? Jawab, yang menyebabkan pengukuran tidak sama adalah kesalahan dalam mengukur karena faktor manusia, lingkungan, dan alat ukur itu sendiri. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan yaitu pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan lebih dari satu kali pengambilan data. Yang kedua, menganalisis hasil eksperimen. Yang ketiga, ketidakpastian relatif menggunakan mikrometer skrup. Dan yang terakhir, menulis hasil pengukuran. Sekian dari kami. Jika ada pertanyaan, Tangan dulu untuk
Baik, dan dia bilang ada pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya. Kenapa tidak ada yang bertanya? Atau takut bertanya? Ada yang bertanya? Ayo. Pas kok? Tidak ada yang bertanya. Itu tidak ada yang bertanya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, baik, terima kasih. Kembali ke tempat semula. Kita beri kesempatan kepada satu kelompok lagi. Satu. Ya, kelompok itu siapa? Oh ya, ada yang mau beli. Oke, baik. Baik, sebelum mulai, kamu perhatikan dulu. Semua perhatikan dia dulu. Semua perhatikan di depan. Selamat siang teman-teman semua. Ya. Selamat siang atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, apakah pengumpulan fisika secara berulang memiliki nilai yang sama? Mengapa demikian? Jawaban tidak sama karena ukurannya penelitian dan kesalahan-kesalahan kegiatan pengukuran dari faktor manusia yang ada. Yang kedua, bagaimanakah cara menentukan hasil akhir dari pengukuran besaran fisika secara berulang? Cara menentukan hasil akhir dari besaran fisika secara berulang yaitu dengan mencari jumlah rata-rata dari hasil pengukuran. Yang ketiga, bagaimanakah cara menentukan ketidakpastian pada pengukuran berulang? Jawab, cara menentukan ketidakpastian pada pengukuran berulang. Stop dulu. Anak-anak kita perhatian depan baik. Jangan ada kawan-kawan kalian bicara depan ya. Kalian harus perhatikan. Itu jangan kamu kerjakan punya barang yang tidak penting. Satu simpan dulu. Nanti kalau diberi kesempatan untuk bertanya, tanya saja terkait dengan persamaannya, rumusnya seperti apa. Kamu tanya saya, nanti kalau baru jawab. Oke, lanjut. Cara menentukan ketidakpastian pada pengukuran berulang yaitu dengan menggunakan persamaan delta X sama dengan setengah N kali akar dari N kali sigma HP kuadrat kurang sigma HP dikuadratkan per N kurang 1. Yang berikut, bagaimanakah cara menentukan ketidakpastian relatif pada pengukuran berulang? Cara menentukan ketidakpastian relatif pada pengukuran berulang yaitu dengan menggunakan persamaan delta X per nilai rata-rata pengukuran kali 100%. Yang berikut, data dan analisis hasil eksperimen. Pengukuran pertama, HP 3,2 mm, HP kuadrat 10,24 mm. Pengukuran kedua, 3,55 mm, HP kuadrat 12,6 mm. Pengukuran ketiga, 3,05 mm, HP kuadrat 9,3 mm. Sigma HP 9,80 mm, sigma HP kuadrat 32,14 mm. Nilai rata-rata pengukuran sama dengan sigma HP per N sama dengan 9,80 mm bagi 3 sama dengan 3,26 mm. Delta X sama dengan setengah N kali akar N kali sigma HP kuadrat kurang sigma HP dikuadratkan per N kurang 1 sama dengan 0,132 mm. Ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatif pengukuran menggunakan mikrometerskop sama dengan kurang nilai rata-rata hasil pengukuran kali 100% sama dengan 4,019 mm. Yang kecil penulisan hasil pengukuran menggunakan mikrometerskop. H sama dengan nilai rata-rata hasil pengukuran plus minus delta X sama dengan 3,26 plus minus 0,132 mm. Pertanyaan. Pada saat
untuk kamu semua. Ya, begitu. Kamu tidak ada tanya? Baik, pertanyaannya untuk mereka dan nanti kalian ini boleh jawab. Pertanyaan pertama. Bagaimana cara Anda menentukan nilai rata-rata dari pengukuran yang Anda lakukan? Nanti kalau pemilihan saya jawab pertanyaannya. Bagaimanakah cara Anda menentukan nilai rata-rata dari hasil pengukuran yang Anda peroleh? Dengan cara menggunakan persamaan sigma HP bagi dengan jumlah pengukuran. Sigma HP dibagi dengan Jumlah pengukuran. ada yang berbeda? Sama? Oke, sama ya. Pertanyaan berikut. Sigma HP itu apa sih? Katanya udah sigma HP. Hasil pengukuran dari ukuran. Sebentar, bukan sebelah kan? Jumlah dari ketiga hasil pengukuran. Penjumlahan dari Hasil tiga hasil pengukuran tadi. Sigma itu simbol dari penjumlahan ya. Kalau ada sigma, ada yang bilang sultan itu artinya sama dengan jumlah. Sigma itu simbolisasi ya. Itu jumlah. Tadi pertanyaan, tadi perlu lihat dalam data itu misalkan tadi begini. Coba lihat kembali di data pertama. Tabel. Hasil percobaan yang pertama. Ini dulu perhatikan untuk semua kelompok nih. Perhatikan, nanti tinggal rubah. Coba data percobaan pertama berapa? 3,2 mm. Di kolom sebelah dikuadratkan 10,24 mm. Kan itu kan dikuadratkan loh. Berarti milimeter juga harus dikuadratkan. Ya toh? Jadi 3,2 tadi yang milimeter, disebutkan perlukan HP kuadrat loh. Berarti kalau 3,2 itu dikuadratkan, berarti hasilnya yang satu lagi itu harus kuadrat. Itu perhatikan untuk semua kelompok tuh. Yang kolom sebelah yang HP kuadrat itu, kalau misalnya yang tadi misalnya 3,2 tadi berapa? 10,24 mm toh. Disebutkan yang kolom pertama kan 3, kolom setelah itu kan 10, maka milimeter itu di kuadrat, milimeter kuadrat. Tadi itu kan banyak milimeter kuadrat, ya toh? Nah, itu baik. Sehingga nanti kalau kita menggunakan yang rumus standar deviasi itu, ini bisa boleh kan itu ada kuadrat bisa masuk akal toh. Di sebelahnya kuadrat, milimeter kuadrat, di bawah lagi milimeter kuadrat. Paham ya? Jadi tolong diperbaiki, baik? Apanya? Saja informasi guru. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, baik. Kita tetap di kelompok anak-anak. Tadi kan kawan-kawan, anak-anak semua sudah menyampaikan hasil presentasi. Sekarang kita sama-sama buat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari. Untuk kesimpulannya itu saya minta Anda ya memberikan jawabannya. Apa yang tadi Anda pelajari itu yang kita simpulkan. Oke, kesimpulan yang pertama. Kamu sendiri yang sebutkan dari apa yang kamu belajar tadi, kamu yang sampaikan tentang apa yang kita belajar. Yang pertama mana? Bisa mengetahui Bukan kesimpulan hasil percobaan simpulan dari apa yang tadi kamu pelajari tadi. Oh iya, pertama apa? Pengukuran berulang itu apa? Pengukuran yang dilakukan sekarang lebih dari satu kali. Oke, berikut apa lagi? Oh ya. Untuk menentukan jarak rata, ya, untuk menentukan nilai rata-rata fokus disebut rata-rata tidak? Bisa ya? Rata-rata itu kan biasanya fokus rata juga ya. Jadi untuk menentukan nilai rata hasil pengukuran, ya, menggunakan persamaan apa? Persamaan apa nih?
X Pas. bar sama dengan sigma AB bar N. N berapa simbolnya? Banyaknya jumlah pengumpulan data ya. Oke. Berikut yang ketiga apa lagi? Yang tadi itu hasil pengumpulan berulang tidak sama toh? Dipengaruhi apa? Gitu. Oke. Berikut itu tadi hasil pengumpulan berulang tidak sama, tidak selalu sama, hasil pengukuran berulang hasilnya tidak selalu sama karena apa tuh? Dipengaruhi atau disebabkan oleh apa? Faktor apa? Tadi ada apa? Dipengaruhi oleh apa tadi? Faktor manusia, lingkungan, dan alat ukur. Jadi kalau faktor disebabkan oleh manusia itu kenapa? Manusia yang salah menggunakan alat. Itu yang pertama. Manusia yang salah membaca hasil pengukuran. Kemudian faktor lingkungan. Mungkin cuacanya panas yang membuat alat tidak konsentrasi seperti siang hari itu. Kadang-kadang tidak konsentrasi jadi buat juga biru-biru. Yang berikut alat ukur. Mungkin alat ukurnya tidak berfungsi dengan baik. Mungkin kamu tidak kalibrasi sebelumnya menggunakan. Oke, itu yang ketiga. Apa lagi? Oh ya, ketidakpastian pengukuran ya, ketidakpastian pengukuran berulang itu ditentukan menggunakan persamaan apa nih? Tadi sama dengan 1/n akar dari n kali sigma AB sigma P dikuadratkan dibagi n/1. Oke, apa lagi yang tadi kamu pelajari? Ketidakpastian relatif. Oke, 4. Pastian relatif pengukuran berulang ya. Pengukuran berulang itu ditentukan dengan persamaan apa nih? Delta X kali rata terus 5. Apa lagi? Penulisan hasil pengukuran. Penulisan hasil pengukuran itu digunakan persamaan Sama dengan X rata-rata atau rata-rata plus minus delta X. Jadi apa penggunaan rumus ini itu selain menulis hasil pengukuran, kita juga bisa menentukan bagaimana kisaran hasil nilai pengukuran itu dari nilai terkecil sampai terbesar. Misalkan contoh tadi itu hasil pengukuran misalnya gini, contohnya misalnya gini ya, contoh misalkan X rata-rata, salah satu contohnya datanya kan 3 Nah, tadi kan 3,05 kan? Plus minus delta X berapa? 0,132. Oke, 13. Jadi ini artinya apa? Kalau kita gunakan persamaan ini, itu kita bisa menentukan berapa rentangan nilai. Misalnya nilai minimum dan nilai maksimum itu berapa? Kalau kita tahu nilai minimum, nilai maksimum, berarti kita tahu hasil pengukurannya itu berada pada nilai sekian sampai pada nilai sekian. Tapi kalau lebih dari rentangan nilai yang ada, berarti itu paham ya? Nah, itu manfaat dari ini, persamaan ini. Ini kita gunakan untuk mengetahui rentangan nilai hasil pengukuran.
dari paling kecil sampai yang terbesar. Kan tadi kan kamu ukur tadi buku masih tidak salah, oh beda-beda kan? Nah, digunakan ini untuk menentukan, oh kira-kira bentuk hasil pengukuran itu berada pada rentang aliran sekian sampai sekian. Yang paling kecil itu disebut dengan hasil pengukuran minimum, atau yang paling besar itu disebut sebagai nilainya rentangannya ada pada itu, dua nilai itu. Tapi, oke, terus, manfaat dari ini, manfaat dari ini. Yang ini, manfaat dari ketidakpastian pengukuran berulang. Ini menunjukkan bahwa kalau semakin kecil, coba perhatikan, kalau semakin kecil hasil ketidakpastian berulang, maka data yang Anda gunakan itu mendekati kebenaran. Coba kamu perhatikan, kamu punya data ketidakpastian pengukuran. Ada yang 1 atau ada yang 0,0 semua? 0, semua? Yang tadi sebut kata kamu deteksi berapa? Nah ini deteksi tidak pusing, kamu deteksi kan? Bukan yang 1,11 yang 0, ada? Kalau menulis semakin kecil nilai ketidakpastian pengukurannya, nilainya sangat mendekati apa? Lebih teliti atau lebih teliti hasil pengukuran. Hasil pengukurannya lebih teliti. Kalau semakin besar ketidakpastian pengukuran itu ya bukan salah, tapi tidak teliti dalam melakukan pengukuran. Itu manfaat dari penggunaan ini. Ketidakpastian pengukuran. Jadi lebih teliti untuk pengukuran. Begitu ya? Ya? Ya, maksudnya itu kan penjelasan seperti itu. Oke, ada yang mau tambahkan lagi tadi kembali apa tadi? Itu saja. Oke, itu tambahan dari Pak Guru seperti ini. Ini fungsinya itu untuk menentukan apakah data yang kamu hasil pengukuran yang kamu peroleh itu apa? Benar atau ya ada sedikit salah, sedikit keliruan. Kemudian oh ya ini persamaan ini coba dengan sini. Mungkin tadi buku udah tanya, kamu jangan tanya. Kalau yang dimintai seperti standar itu fungsinya itu untuk menggunakan berapa banyak jumlah yang digunakan. Itu yang bisa masyarakat. Itu tujuannya itu digunakan untuk menggunakan berapa jumlah terpenting yang harus digunakan dalam masyarakat. Begitu ya? Ada yang mau ditanyakan? Pas? Oke. Kalau pas, ya kesimpulan materi seperti sampai sini. Sekarang setelah ini nanti hasilnya dibuka ya setelah pembelajaran. Oke. Semua kembali duduk ke tempat semula. Alat-alat dirapikan semua. Oke, sudah. Sudah semua? Oke, sebelum kita akhiri pertemuan ini, seperti biasa di akhir pembelajaran saya akan kasih kamu apa? Tes. Oke, semua buku-buku disimpan, catatan disimpan.
simpan, buku latihan disimpan, semua tutup. Oke, yang terima HP nanti saya. Oke, yang terima HP di mana sini? Ambil lagi kertasnya. Yang terima HP. Ini ada berapa ya? 3, 4, 5, 6. Semuanya kita HP. Oke, baik, anak-anak. Bentar ya. Oke, sambil menunggu Pak Guru buka ini ya, saya mau tanya kamu dulu. Oke, sebagai refleksi untuk pembelajaran kita ini, yang sudah pas saja bekerja, nanti sama-sama kerja. Sebagai ya, tutup soalnya ya. Sebagai bahan refleksi, Nona, wih, dulu, dengar siapa tidak, mengerti maksudnya tidak? Oke, sebagai refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Pertanyaan, ini acak ya, siapa mau jawab silahkan angkat tangan. Apa yang membuat Anda tertarik untuk pembelajaran hari ini? Jangan baca ya. Apa yang membuatmu tertarik saat belajar tadi? Satu orang, siapa? Ya, silakan. Dari depan, silakan. Apa yang membuatmu tertarik untuk belajar hari ini? Silakan. Bisa menghitung nilai rata-rata. Oke, perempuan sudah. Ernesto, apa yang membuatmu tertarik untuk membelajar hari ini? Ngomong saja. Bagaimana yang lu suka, bagaimana yang lu tertarik, atau yang lu tidak suka sama sekali untuk fisika? Ngomong saja. Tapi yang menurutmu ini ya. Silakan Ernesto. Ya, menggunakan alat ukur. Baik, sudah berokir laki-laki 1, perempuan 1. Oke, baik. Menggunakan alat ukur. Ya, yang kedua, apakah Anda puas dengan pembelajaran hari ini? Bukan jawab itu. Kalau tidak puas, tidak puas. Kalau puas. Jangan jawab serentak ya. Pertanyaannya, apakah Anda puas dengan pembelajaran hari ini? Nona Dasila ya. Nona, silakan. Jawab jujur, tidak puas, tidak puas begitu. Jangan karena perasaan Pak Guru, saya terperasaan kamu nanti Pak Guru kasih kamu satu nilai. Berapa? Oh, pas-pas. Di antara puas dan tidak puas. Gitu kan? Pas-pas. Oke, ada yang lain. Jonathan. Lu mau jawab? Apakah Anda apa? Bagaimana? Jonathan? Apakah kamu puas dengan pembelajaran ini? Puas ya? Puas. Alasannya? Baik, jadi semua puas ya? Ada yang bilang puas, ada yang tinggal-tinggal antara puas dan tidak puas. Oke, baik. Sudah saatnya untuk post test. Yang punya HP silakan buka HP-nya. Yang dengan kertas silakan dengan kertas. Waktunya sudah 10 menit sudah. 3 menit sekarang. 12.21 selesai. 12.21 selesai. Kerjanya sendiri-sendiri, yang sama.
barangkali supplier itu masih kerja di diskusi lagi. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Menit lagi. Oke, kita lihat siapa yang sudah kirim. 3 orang. Nilainya berapa? 4/5. Baik, bagus tuh. Nilainya 4 benar ya, salah. Nilainya berapa? Kalau 4 berarti bagus. Kira 4/5 berapa? 4/5. Berapa ini? 82. Ya, tadi. Ayo. Waktu habis. Ayo, silakan dikirim. Ayo, waktu habis anak-anak. Waktu selesai berulang kali. Waktu habis untuk prosesnya yang lain sudah dilakukan. Yang HP-nya bermasalah. Jangan lupa bagus nama ya. 10 orang dikirim. Berapa lagi? 11 tahun. 11. 12. Ya, sudah. Bagus selesai untuk prosesnya. Hah? Kirim semua. Sudah cuma nanti coba lagi. Gitu. Sudah begitu. Nanti aku lihat lagi. Udah. Terus nama dulu kepala bantong. Kepala bantong. Benar. Benar ya. Itu lebih isi betul atau pakai pilih saja. Ini. Siapa yang boleh tahu sudah cuma? Oke, yang sudah itu semua ditaruh. Sudah. Oke, baik anak-anak. Pertemuan kita hari ini cukup sampai sini. Pertemuan kita cukup sampai sini. Pak Guru ingatkan lagi. Kalau nanti pertemuan berikutnya lagi, kalau disuruh diskusi kelompok, disuruh diskusi praktek, jangan tunggu guru paksa baru mulai kerja. Mulai dari inisiatif dari individu untuk melakukan kerjaan. Bisa tahu? Bisa. Oke, baik. Mengakhiri pertemuan kita. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa doa ya. Malam-malam katanya kan ibu kamu udah belajar sama ibu kan habis. Oke, baik sudah. Tadi yang video ada kan gitu? Ya. Berikutnya perempuan yang video. Oke, anak-anak. Sebelum kita akhiri tenang-tenang dulu. Sebelum kita akhiri pertemuan kita dengan doa ya. Oke, cukup hari ini Bapak David dan Ibu Sensei saya undang ke depan untuk ini karena PPL terakhir kita foto sama-sama. Foto sama-sama. Pada laki-laki dulu, nanti